Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naflah Qurratu Ain Arobidin, NIM 45202003. Saya dari Prodi Kehutanan angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang apa itu pengertian dari populasi, pengertian dari sampel, dan jenis-jenis penarikan dari sampel tersebut. Baiklah, pengertian populasi dan sampel. Baik populasi dan sampel, keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sederhananya, sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Nah, populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati oleh peneliti. Menurut Sugiono, mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Bulo, menyebutkan populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari satu analisis yang merupakan sasaran peneliti, dan menurut Margono mengartikan populasi sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam satu ruang lingkup, juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Arikunto, mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan objek penelitian atau totalitas kelompok subjek, baik manusia, gejala, nilai, benda, hingga peristiwa menjadi sumber data suatu penelitian. Nah, kalau sampel, hampir semua ahli memiliki pandangan yang sama tentang sampel, yakni merupakan bagian dari populasi. Sugiono menyebutkan sampel sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Menurut Bulo, memiliki pengertian yang sama dengan Sugiono tentang sampel, yaitu himpunan bagian atau subjek dari suatu populasi. Menurut Arikunto pun menyebutkan hal yang sama, yaitu sampel sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Selanjutnya adalah jenis-jenis atau teknik untuk menarik sampel. Yang pertama, probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang merupakan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah pengambilan bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Nah, yang ketiga itu ada pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya, penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan pemilih. Tingkat dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia paling rendah hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Tujuannya antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian tertentu yang berbeda dalam suatu wilayah. Teknik kedua yaitu non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini berkebalikan dengan teknik probability sampling tadi. Teknik ini melakukan pengambilan sampling dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Macam dari teknik pengambilan sampel jenis ini antara lain adalah yang pertama yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Nah, teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat kisi atau batas
berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Yang kedua, snowball sampling, biasa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan sampel korespondensi. Teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dari respondennya. Misal penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, dan lain-lain. Nah, jenis yang ketiga itu ada accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang keempat, itu ada kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel peneliti terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling tadi, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.